Aris, suamiku, menunduk dalam. Ia tidak berani menatap mataku, sementara ibunya dengan angkuh menempati kamar utama kami. Aku baru saja menyadari bahwa rumah ini bukan lagi milikku, dan ada satu kebohongan yang jauh lebih besar yang sedang dia sembunyikan di balik punggungnya. Jangan lewatkan video ini sampai habis, karena akan ada kejutan yang tidak kalian sangka-sangka. Sebelum masuk ke ceritanya, bantu dukung saya dengan klik tombol subscribe ya. Dan kalau kalian ada di posisi saya, kalian pilih untuk pergi atau melawan balik. Kasih tahu saya di kolom komentar. Suara kunci yang berputar di lubang pintu biasanya menjadi musik paling menenangkan bagi telingaku setelah lelah bekerja. Namun, hari ini, suara logam itu justru terdengar seperti dentuman lonceng kematian bagi ketenanganku. Begitu pintu terbuka, aroma rumah yang seharusnya wangi lavender segera berganti dengan bau apek dari kardus-kardus besar yang berserakan di ruang tamu. Jantungku serasa melompat keluar dari kerongkongan. Pemandangan di depanku benar-benar seperti sebuah perampokan yang terorganisir dengan rapi. Televisi layar datar yang kubeli dari hasil lembur berbulan-bulan kini tersudut di pojok ruangan, tertutup tumpukan bantal lusuh. Sofa ruang tamu yang menjadi saksi bisu keharmonisan pernikahanku kini penuh dengan pakaian yang entah milik siapa. Belum sempat aku memproses kekacauan ini. Suara cempreng yang sangat kukenal memecah keheningan rumah. "Maya, akhirnya kamu pulang juga. Kami sudah hampir selesai menata barang di kamar tamu," ucap Bu Ratna, ibu mertuaku, dengan nada santai seolah dia sedang berada di rumah sendiri. Dia duduk di sofa utama, menyesap teh dari cangkir kesayanganku, sementara kakinya yang mengenakan sandal rumah disilangkan dengan angkuh. Aku berdiri mematung, menahan amarah yang meledak-ledak di dalam dada. Mataku bergetar, menatap tumpukan barang yang jelas-jelas milik Bu Ratna dan adik iparku, Dina. Napasku memburu, setiap helaan napas terasa berat, seolah udara di dalam rumah ini mendadak habis dirampas. Aku tidak bisa mencerna apa yang terjadi. Mengapa mereka ada di sini? Tanpa izin, tanpa pemberitahuan. Apa maksud semua ini, Bu? Suaraku nyaris berbisik karena syok, namun di dalamnya tersimpan getaran kemarahan yang tertahan. Kenapa semua barang ini ada di ruang tamu saya? Kenapa ibu ada di sini? Dina muncul dari arah kamar utama, tangannya menenteng tas belanjaan mahalku yang selama ini kusimpan rapi di dalam lemari khusus. Dia bahkan tidak merasa perlu meminta maaf saat melihatku mematung. "Rumah ini kan besar, Kak Maya. Masa cuma ditinggali berdua saja dengan Aris? Kami sudah tidak betah di kontrakan, jadi kami memutuskan pindah ke sini mulai hari ini. Lagi pula, ini kan rumah keluarga," ujar Dina dengan senyum meremehkan yang membuat darahku mendidih. "Keluarga?" Suaraku naik 1 oktav. "Rumah ini kubeli dengan uang pribadiku dan Aris. Ini hasil kerja kerasku selama 5 tahun. Kalian tidak berhak masuk tanpa izin, apalagi mengacak-acak privasiku seperti ini." Aku tidak peduli lagi soal sopan santun. Batas kesabaranku telah hancur berkeping-keping. Aku merasa seperti orang asing di rumah yang kubangun dengan keringat dan air mata. Namun, yang paling menyakitkan bukan perkataan mereka, melainkan sosok yang berdiri mematung di balik pintu masuk. Aris, suamiku, hanya menunduk dalam. Wajahnya pucat pasi, bahunya merosot, dan dia tampak enggan menatap mataku. "Aris," panggilku menuntut penjelasan. "Katakan sesuatu. Kamu yang membiarkan mereka masuk, kan? Kamu tahu ini akan terjadi, bukan?" Aris tidak menjawab. Dia hanya diam, membiarkan ibunya dan adiknya terus melangkah masuk ke ruang pribadiku. Hening yang panjang menyelimuti ruangan. Tidak ada pembelaan. Tidak ada kata maaf. Hanya kebisuan yang menegaskan bahwa suamiku mungkin telah menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kedatangan mereka. Ada ketakutan di matanya, ketakutan yang bukan ditujukan kepadaku, melainkan pada sesuatu yang ia sembunyikan di balik keputusan gila ini. Saat Bu Ratna kembali bersuara, "Sudahlah, Maya. Jangan pelit begitu dengan keluarga sendiri. Aku menyadari satu hal. Ini bukan hanya tentang mereka yang numpang tinggal. Ada rahasia busuk yang sedang disembunyikan oleh Aris di balik tindakannya yang pengecut hari ini.
Rahasia yang mungkin akan menghancurkan fondasi hidupku secara permanen. Aku menatap Aris sekali lagi, mencari jawaban, namun dia justru membalikkan badan dan berjalan menuju kamar mandi, menghindari tatapanku. Apa yang sebenarnya dia sembunyikan? Mengapa dia begitu takut? Dan seberapa jauh mereka akan mengambil alih hidupku setelah malam ini? Aris menarik tanganku kasar menuju dapur, menjauh dari ruang tamu yang kini dikuasai oleh kehadiran mereka. Jantungku berpacu tidak karuan, bukan hanya karena marah, melainkan karena rasa dikhianati oleh orang yang seharusnya menjadi pelindung utamaku. Cahaya lampu dapur yang temaram, seolah mempertegas wajah Aris yang tertunduk lesu. Dia tidak berani menatap mataku, bahkan saat aku mencengkeram lengannya, menuntut penjelasan yang masuk akal atas semua kegilaan ini. Jelaskan padaku, Aris, sekarang juga, desaku dengan suara parau. Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa mereka tiba-tiba ada di sini? Dan kenapa kamu diam saja saat ibumu mengacak-acak rumah kita? Aris menghela napas panjang, sebuah suara yang terdengar seperti keputusasaan yang dipaksakan. Dia mengusap wajahnya dengan telapak tangan yang gemetar. Maya, tolong mengertilah. Ibu tidak punya pilihan lain. Dia benar-benar terdesak dan tidak punya tempat untuk tinggal setelah rumah lama dijual. Sebagai anak, apakah kamu ingin aku membiarkan ibuku tidur di jalanan? Aku tertegun. Kata-kata itu terdengar seperti serangan langsung ke jantungku. Rumah lama dijual? Kenapa dijual? Dan kenapa dia harus menjualnya tanpa memberitahumu? Bahkan jika itu benar, kenapa harus rumah kita? Kenapa harus sekarang, saat kita baru saja menikmati ketenangan setelah 5 tahun berjuang mencicil rumah ini? Aris terdiam. Dia memalingkan wajah, menatap dinding dapur yang dingin. Keheningan itu justru membuat amarahku semakin memuncak. Aku merasa seperti orang asing di rumah yang kubangun dengan tetesan keringat dan air mata. Setiap inci ruangan ini adalah bukti pengorbananku. Namun sekarang, semuanya terasa seperti direnggut paksa. Kamu tahu, Aris, masalahnya bukan soal menolong orang tua. Suaraku merendah, namun penuh penekanan. Masalahnya adalah komunikasi. Kamu membiarkan mereka masuk ke ranah pribadiku tanpa izin. Kamu mengabaikan persetujuanku. Apakah posisiku sebagai istri tidak berarti apa-apa di matamu jika dibandingkan dengan kemauan ibumu? Ini bukan soal tidak menghargaimu, Maya. Ini soal keluarga. Jawabnya pelan, sebuah jawaban klise yang selalu digunakan untuk menutupi kesalahan. Aku melepaskan cengkeramanku dari lengannya. Rasa kecewa yang mendalam menyelimuti hatiku, lebih tajam daripada rasa marah. Aku berjalan meninggalkan Aris di dapur, tidak peduli lagi dengan apa yang ingin dia katakan selanjutnya. Aku harus pergi ke kamar, tempat terakhir di mana aku bisa merasa aman. Namun, saat aku melangkah menaiki tangga dan membuka pintu kamar utama, harapanku hancur seketika. Kamar itu sudah tidak seperti terakhir kali aku meninggalkannya. Pakaian milik Dina berserakan di atas ranjang kami. Tas belanjaan yang penuh dengan barang-barang tidak penting menumpuk di meja rias yang biasa kubersihkan setiap pagi. Bahkan, bau parfum menyengat milik Dina memenuhi ruangan, menyingkirkan aroma menenangkan yang sengaja kupilih. Aku melihat Dina sedang berdiri di depan cermin, mengenakan syal sutra mahalku yang merupakan hadiah ulang tahun dari Aris tahun lalu. Dia memutar tubuhnya, mengagumi bayangannya sendiri, tanpa menyadari kehadiranku. Darahku terasa mendidih hingga ke ubun-ubun. Aku tidak bisa lagi menahan diri. Dina, lepas syal itu sekarang juga, teriakku, suaraku menggema di dalam kamar. Dina menoleh dengan santai, tidak sedikit pun terlihat merasa bersalah. Dia justru tersenyum remeh. Oh, Kak Maya, jangan terlalu berlebihan. Ini cuma syal, lagi pula kita kan keluarga. Barang kakak adalah barangku juga, bukan? Aku melangkah mendekatinya, merebut syal itu dari lehernya dengan kasar. Barangku adalah barang pribadiku. Jangan pernah menyentuh apapun di kamar ini tanpa izin. Ini adalah rumahku dan Aris, bukan tempat untuk kalian berpesta pora. Dina tertawa sinis, sebuah tawa yang terdengar sangat meremehkan. Rumahmu? Bukankah Aris juga pemiliknya?
Dan karena Aris adalah anak ibu, otomatis rumah ini juga milik kami. Bersiaplah, Kak, karena kami tidak akan pergi kemana-mana dalam waktu dekat. Dia melenggang keluar dari kamar, meninggalkan aku yang mematung dengan amarah yang meluap. Aku terduduk di tepi tempat tidur, mencoba mengatur napas yang tersengal. Aku merasa seolah rumah ini sedang dijajah. Namun, saat aku mencoba menenangkan diri dengan membuka laci meja samping tempat tidur, mataku tertuju pada sebuah dokumen yang terselip di bawah buku harian. Itu adalah surat perjanjian yang tertulis dengan tulisan tangan Aris. Tanganku gemetar saat membukanya. Saat membaca baris pertama, duniaku runtuh seketika. Surat itu bukan tentang kepindahan sementara, melainkan tentang pengalihan hak asuh rumah yang ditandatangani Aris tanpa sepengetahuanku. Tangisku pecah, bukan karena rumah ini, tapi karena pengkhianatan yang jauh lebih besar dari yang bisa kubayangkan. Apalagi yang disembunyikan pria itu dariku. Surat perjanjian itu masih terasa hangat di tanganku, seolah membawa suhu dingin yang menjalar ke seluruh saraf tubuh. Aku menatap Aris yang berdiri mematung di ambang pintu kamar. Pria yang selama 5 tahun ini menjadi pelabuhan hatiku, kini tampak seperti orang asing dengan wajah yang memuakkan. Napasku memburu, setiap helaan napas terasa seperti duri yang menusuk paru-paru. Bagaimana bisa dia melakukan ini tanpa seizinku? Bagaimana bisa dia menyerahkan hak asuh rumah yang kami cicil dengan susah payah hanya untuk kepentingannya sendiri? Aris mencoba melangkah mendekat, namun aku segera mengangkat tangan, memberi isyarat agar dia tidak menyentuhku sedikit pun. Jangan mendekat, ucapku dengan suara yang hampir tidak terdengar, namun syarat akan kebencian yang mendalam. Jelaskan padaku, apa maksud dari tanda tanganmu di atas kertas ini? Kenapa rumah ini dialihkan menjadi atas nama ibumu? Aris menelan ludah, suaranya tercekat di tenggorokan. Maya, dengarkan aku. Itu bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku hanya sedang mencoba mengamankan aset agar tidak disita oleh bank karena ada masalah sedikit di kantor. Jawabnya dengan nada yang terlalu dibuat-buat tenang. Masalah kantor? Tanyaku dengan tawa getir. Aku bukan orang bodoh, Aris. Kamu menjual rumah ini, bukan mengamankannya. Aku bisa membaca surat ini dengan jelas. Kamu telah menggadaikan masa depan kita demi uang. Bukan begitu? Aris terdiam. Matanya bergetar, menghindari tatapanku. Di luar kamar, suara televisi yang disetel keras-keras oleh Ibu Ratna dan tawa cekikikan Dina terdengar kontras dengan suasana mencekam di dalam kamar kami. Mereka benar-benar merasa sudah menjadi penguasa rumah ini. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka lebar tanpa diketuk. Ibu Ratna melangkah masuk dengan wajah yang terlihat sangat tidak suka. Apa-apaan kalian ini? Berisik sekali. Dina sedang mencoba baju baru, jangan ganggu dengan drama kalian, hardik Ibu Ratna dengan nada tinggi. Dia melirik surat yang ada di tanganku, lalu tersenyum tipis, sebuah senyum kemenangan yang menjijikan. Oh, jadi kamu sudah tahu? Baguslah. Jadi sekarang kamu tidak perlu lagi berpura-pura menjadi pemilik rumah ini. Rumah ini adalah milikku sekarang, dan kalian hanya menumpang. Dunia seolah berhenti berputar. Kata-kata Ibu Ratna menghantamku lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Jadi, mereka memang bersekongkol. Aris dan ibunya telah merencanakan ini sejak lama di belakang punggungku. Aku menatap Aris, menanti pembelaan. Namun pria itu justru menunduk dan membiarkan ibunya menghinaku. Ibu, tolong jangan bicara seperti itu, gumam Aris, namun suaranya sangat lemah, tanpa ada keberanian untuk membela istrinya. Kenapa tidak? Memang kenyataannya begitu, kan? Sahut Dina yang tiba-tiba muncul dari balik punggung ibunya, memamerkan gaun sutra yang jelas-jelas kubeli dengan uang gajiku sendiri. Dia memutar tubuhnya di depan cermin, mengagumi penampilannya dengan sangat percaya diri. Lagi pula, Kak Maya harusnya bersyukur masih diperbolehkan tinggal di sini. Bukankah begitu, Kak Aris? Aku merasa oksigen di ruangan ini semakin menipis. Amarah yang semula membakar kini berubah menjadi dingin, sebuah ketenangan yang menakutkan, bahkan bagi diriku sendiri. Aku menatap mereka satu persatu, mengukir wajah-wajah penuh keserakahan itu di dalam ingatanku. Tidak ada gunanya berdebat dengan orang yang sudah kehilangan hati nurani. Aris bukan lagi pria yang kucintai, dia hanyalah pion bagi keluarganya.
Aku melangkah melewati mereka menuju pintu keluar kamar, namun tiba-tiba suara dering telepon dari ponsel Aris yang tergeletak di atas meja rias memecah keheningan. Layar ponsel itu menyala terang, menampilkan pesan singkat yang terbaca jelas karena aku kebetulan lewat di dekatnya. Sebuah notifikasi dari aplikasi pinjaman online dengan nominal tagihan yang sangat fantastis, disertai ancaman akan mendatangi rumah jika pembayaran tidak segera dilunasi. Tiba-tiba saja, potongan-potongan teka-teki itu mulai tersusun dengan sempurna. Alasan rumah ini dialihkan hak miliknya, alasan mereka tiba-tiba pindah, dan alasan Aris begitu ketakutan. Semuanya bukan tentang rumah keluarga, melainkan tentang utang judi online yang menjerat Aris. Aku berbalik menatap Aris yang wajahnya kini pucat pasi, ketakutan setengah mati melihatku membaca pesan di ponselnya. Ternyata, kami tidak sedang berada di rumah sendiri. Kami sedang berada di dalam sarang penyamun yang siap meledak kapan saja. Dan yang paling mengerikan, pintu depan rumah kami baru saja diketuk dengan sangat keras oleh seseorang dari luar. Sebuah ketukan yang terdengar seperti tuntutan atas kebohongan yang baru saja terungkap. Siapa yang datang malam-malam begini? Ketukan di pintu depan itu bukan sekadar suara, itu adalah dentuman yang mengguncang fondasi ketenangan hidupku yang tersisa. Setiap hantaman terdengar seperti lonceng peringatan akan bahaya yang sudah lama mengintai di balik kedok keharmonisan keluarga Aris. Aku menatap pria yang berdiri di depanku, suamiku, sosok yang kini tampak begitu asing dan menyedihkan. Bahunya merosot, wajahnya pucat pasi, dan keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Ketakutan itu nyata. Dia tidak sedang berakting, dia benar-benar sedang dikejar oleh sesuatu yang mengerikan. Aris, katakan padaku siapa mereka. Teriakku, suaraku parau karena amarah dan kecemasan yang beradu di dada. Aris tidak menjawab. Dia hanya terisak kecil, menutup wajah dengan kedua tangannya yang gemetar. Di ruang tamu, Bu Ratna dan Dina mulai berteriak histeris, membuat suasana rumah ini menjadi benar-benar seperti neraka. Mereka tidak lagi memikirkan kenyamanan, melainkan keselamatan diri mereka sendiri. Bu Ratna berlari ke arah jendela, mengintip melalui celah gorden dengan tubuh gemetar hebat. Kalian sembunyikan anakku di mana? Kami tahu dia ada di dalam. Keluar atau pintu ini kami hancurkan. Suara garang seorang pria dari luar pintu menggelegar, memecah kesunyian malam. Aku menarik kerah baju Aris, memaksanya menatap mataku. Berapa banyak hutangmu, Aris? Berapa banyak uang yang kamu bakar untuk judi online itu, hingga mereka berani datang ke rumah kita? Aris akhirnya menatapku, matanya merah padam. 300 juta, Maya. Semuanya habis. Aku pikir aku bisa menang untuk melunasi cicilan rumah dan biaya hidup. Tapi aku malah terjerat semakin dalam. 300 juta. Angka itu berdengung di telingaku, menghancurkan sisa-sisa akal sehatku. 5 tahun kami menabung, hidup serba hemat, dan mengorbankan segalanya demi rumah ini, hanya untuk melihat suamiku menghancurkannya dalam sekejap mata karena kebodohan. Aku melepaskan cengkeramanku darinya dengan rasa jijik yang luar biasa. Dia bukan hanya pengkhianat, dia adalah penghancur masa depan kami sendiri. Pintu depan terdengar seperti akan jebol kapan saja. Kayu-kayunya berderit hebat di bawah tekanan tendangan dari luar. Aku tahu, jika pintu itu terbuka, tidak ada gunanya bersembunyi. Mereka akan masuk dan mengambil apapun yang bisa mereka temukan. Bu Ratna mendekatiku. Wajahnya yang tadi penuh kesombongan kini dipenuhi oleh ketakutan yang pengecut. Dia mencoba memegang lenganku, mungkin memohon perlindungan. Maya, tolong bantu Aris. Kamu punya tabungan, bukan? Gunakan uang itu untuk membayar mereka. Jangan biarkan mereka masuk, nanti martabat keluarga kita hancur. Pinta Bu Ratna dengan suara memelas. Aku menepis tangan mertuaku dengan kasar. Martabat? Kalian bahkan tidak punya martabat sejak awal menginjakan kaki di rumah ini tanpa izin. Kalian hanya parasit yang sekarang mencoba memakan inangnya sampai mati. Aris tiba-tiba bangkit, keberanian yang dipaksakan muncul di wajahnya. Maya, aku akan menghadapi mereka. Kamu masuklah ke kamar dan kunci pintu. Jangan keluar sampai mereka pergi. Jangan konyol, Aris. Kamu pikir mereka akan pergi begitu saja setelah melihatmu?
Mereka datang karena mereka butuh uang, dan kamu tidak punya apapun untuk diberikan. Balasku dengan nada tinggi. Suasana menjadi semakin kacau. Dina mulai menangis histeris di pojok ruangan, meratapi nasibnya sendiri tanpa memedulikan penderitaan orang lain. Aku merasa sangat lelah. Aku merasa seperti sedang menonton sebuah pertunjukan drama yang sangat buruk, di mana aku adalah satu-satunya penonton yang tidak bisa keluar dari teater. Tiba-tiba, suara di luar berhenti. Keheningan yang menyergap justru membuatku jauh lebih takut daripada keributan sebelumnya. Mengapa mereka diam? Apakah mereka sudah pergi? Atau apakah mereka sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar untuk mendobrak masuk? Aris berjalan perlahan menuju pintu. Tangannya menyentuh gagang pintu dengan ragu. Aku menahan napas. Mataku terpaku pada setiap gerakan suamiku. Aris menoleh ke arahku sekali lagi. Tatapannya menyiratkan penyesalan yang terlambat. "Maafkan aku, Maya," bisiknya. Dia memutar kunci dan membuka pintu sedikit. Namun, belum sempat dia melihat siapa yang ada di sana, sebuah tangan yang kekar tiba-tiba mendorong pintu itu dengan sangat keras, hingga Aris terpelanting ke lantai. 3 pria berbadan besar dengan pakaian gelap, berdiri di ambang pintu, menatap kami dengan tatapan dingin dan mematikan. Mereka tidak terlihat seperti penagih hutang biasa. Mereka terlihat seperti orang yang siap melakukan kekerasan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Salah satu dari mereka melangkah masuk, menyapu pandangan ke seluruh ruangan dengan senyum yang tidak sampai ke mata. "Waktumu sudah habis, Aris," ucap pria itu sambil mengeluarkan selembar kertas dari saku jaketnya. "Karena kamu tidak bisa membayar, kami akan mengambil hak kami sekarang juga. Dan sepertinya, rumah ini punya nilai yang jauh lebih tinggi daripada hutangmu." Pria itu menoleh ke arahku, senyumnya semakin lebar. "Halo Nyonya Rumah, kami dengar kamu adalah pemilik sah properti ini. Senang bertemu denganmu." Aku membeku. Aris tidak hanya menggadaikan masa depan kami, dia telah menjual nyawa dan harga diri kami kepada orang-orang berbahaya ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana aku bisa terjebak di tengah situasi yang begitu mematikan ini? Pria itu melangkah mendekat, dan aku tahu, hidupku tidak lagi sekadar tentang harta benda, melainkan tentang bertahan hidup. Udara di dalam ruang tamu mendadak terasa hampa, seolah oksigen tersedot habis oleh kehadiran 3 pria berpakaian gelap yang kini menguasai rumah kami. Mereka tidak sekadar berdiri, mereka memancarkan aura ancaman yang membuat bulu kuduk berdiri. Aku terpaku, tanganku menggenggam erat sisi meja, berusaha menahan guncangan di lutut. Pria yang memimpin mereka, seorang laki-laki dengan bekas luka tipis di alis, melangkah mendekatiku dengan seringai yang membuat isi perutku mual. "Jadi kamu Maya, pemilik rumah ini?" Tanyanya dengan nada rendah, yang justru lebih menakutkan daripada teriakan. Dia tidak menunggu jawabanku. Dia berjalan mengelilingiku, mengamati setiap sudut ruangan seolah sedang menilai barang dagangan di pasar. "Aris bilang kamu orang yang pintar. Sayangnya, kamu memilih pendamping yang sangat bodoh." Aris masih tersungkur di lantai, terisak tanpa suara. Dia tampak hancur, bukan karena penyesalan yang tulus, melainkan karena rasa takut yang melumpuhkan akal sehatnya. Bu Ratna, yang biasanya angkuh, kini meringkuk di balik sofa, menutupi wajahnya dengan bantal. Dina, dia bahkan tidak berani menoleh. Tubuhnya bergetar hebat di sudut ruangan. Sungguh ironis. Mereka yang tadi mengklaim rumah ini adalah milik mereka, kini justru paling pengecut saat masalah sebenarnya datang menjemput. "Kalian tidak bisa masuk ke sini sembarangan," teriakku, mencoba menegakkan punggung meski hatiku menjerit ketakutan. "Ini adalah rumah pribadi. Saya akan memanggil polisi jika kalian tidak segera pergi." Pria itu tertawa. Bukan tawa yang ramah, melainkan tawa kasar yang terdengar seperti gesekan logam. Dia mengeluarkan selembar kertas dari dalam jaketnya, menggoyang-goyangkannya di depan wajahku. "Polisi? Silakan panggil mereka. Tapi sebelum mereka datang, kamu harus tahu satu hal. Suamimu ini telah menandatangani surat perjanjian yang menyerahkan hak pengelolaan properti ini kepada kami sebagai jaminan utang. Secara hukum, rumah ini sekarang berada di bawah kendali kami.
Duniaku serasa runtuh untuk kedua kalinya. Aris tidak hanya berbohong tentang utang, dia telah menjual atap di atas kepala kami tanpa sepengetahuanku. Aku menoleh ke arah Aris, menuntut penjelasan dengan tatapan yang menghunus. Aris, katakan kalau dia bohong. Kamu tidak mungkin melakukan itu, kan? Aris hanya mengangguk pelan, air mata menetes dari matanya yang sembab. Maafkan aku, Maya. Mereka mengancam akan membunuhku jika aku tidak menandatanganinya. Aku tidak punya pilihan lain. Pilihan? Teriakku, suaraku pecah karena marah dan kecewa yang bercampur aduk. Kamu tidak pernah punya pilihan. Kamu selalu punya pilihan untuk jujur padaku. Tapi kamu memilih untuk menghancurkan segalanya. Pria bertubuh kekar itu memotong pertengkaran kami dengan sentakan keras ke meja. Suaranya menggelegar, membuat Bu Ratna memekik histeris. Cukup, kami tidak datang ke sini untuk mendengar drama rumah tangga yang membosankan. Kami butuh uang, atau kami ambil aset ini sekarang juga. Kami memberi kalian waktu 5 menit untuk mengumpulkan barang berharga yang bisa dibawa. Sisanya, kami sita. 5 menit. Waktu yang sangat singkat untuk menghapus jejak kerja kerasku selama 5 tahun. Aku melihat sekeliling ruangan, melihat perabot yang kubeli dengan tetesan keringat, melihat setiap sudut rumah yang dulu begitu kunikmati. Sekarang, semuanya terasa asing. Semuanya terasa seperti kutukan. Aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri, yang sedang dirampas oleh orang-orang yang tidak memiliki hati nurani. Didukung oleh suami yang tidak memiliki integritas. Dina tiba-tiba bangkit, suaranya melengking tinggi. Tunggu, ambil saja barang-barang milik Maya. Dia punya banyak tabungan dan perhiasan. Jangan ambil barang-barang kami tidak tahu apa-apa tentang utang ini. Pengkhianatan itu menghantamku lebih keras daripada ancaman para penagih utang. Dina, orang yang selama ini menumpang hidup, justru mencoba mengorbankan diriku demi keselamatan dirinya sendiri. Aku menatapnya dengan rasa jijik yang tak terlukiskan. Aris tidak jauh lebih baik. Dia hanya diam, membiarkan adiknya melemparkan kesalahan padaku. Aku menyadari satu hal krusial saat melihat mereka. Tidak ada yang akan melindungiku di sini. Tidak ada Aris yang bisa diandalkan. Tidak ada mertua yang bisa menjadi tempat berlindung. Aku sendirian di tengah badai ini. Aku menarik napas dalam, memaksakan diri untuk tenang. Jika mereka ingin mengambil rumah ini, mereka tidak akan mendapatkan segalanya dengan mudah. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkanku begitu saja. Aku berjalan menuju kamar. Langkahku terasa mantap meski jantungku berdetak sangat cepat. Pria dengan bekas luka di alis itu mengikuti langkahku dengan tatapan waspada. Mau kemana kamu? Jangan coba-coba menelepon polisi. Aku berhenti di ambang pintu, menatapnya dengan dingin. Aku tidak akan menelepon polisi. Aku hanya akan mengambil dokumen kepemilikan asli yang tidak pernah Aris ketahui keberadaannya, karena aku menyimpannya di brankas tersembunyi. Jika kalian menginginkan rumah ini, kalian harus berurusan dengan notaris, bukan hanya dengan surat sampah yang Aris tanda tangani di bawah ancaman. Pria itu terdiam, alisnya mengerut. Aku memutar tubuh dan masuk ke dalam kamar, menutup pintu dengan keras di depan hidungnya. Di dalam kamar yang sunyi, aku segera mengeluarkan ponselku. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang kumiliki. Jika aku tidak bisa menyelamatkan rumah ini, setidaknya aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Namun, saat aku membuka laci brankas, aku menemukan sesuatu yang membuat tanganku gemetar hebat. Sesuatu yang bahkan lebih mengejutkan daripada utang judi Aris. Tangan yang tadi gemetar kini membeku di udara. Aku menatap isi brankas yang selama ini kukira sebagai tempat penyimpanan aset masa depan, namun ternyata hanyalah kotak Pandora berisi kehancuran. Bukan hanya sertifikat tanah, di sana terselip lembaran rekening koran atas nama Aris yang tidak pernah kutahu sebelumnya. Mataku menyapu angka-angka di atas kertas itu dengan cepat. Jutaan, bahkan puluhan juta rupiah mengalir keluar secara rutin ke sebuah akun, atas nama ibunya, Bu Ratna. Selama 5 tahun ini, setiap rupiah yang kuhasilkan dengan susah payah, setiap tetes keringat yang kucurahkan, Aris alihkan secara sistematis. Aku terduduk lemas di lantai kamar. Duniamu runtuh bukan karena suara ledakan,
melainkan karena keheningan yang menyakitkan saat kau menyadari bahwa orang yang kau percaya selama ini adalah pencuri yang paling mahir. Rasa sesak di dada ini begitu nyata, seolah oksigen di ruangan ini hilang ditarik paksa. Aku merasa terendam, tenggelam dalam lautan kebohongan yang begitu dalam. Inilah titik terendah dalam hidupku. Segala rencana, mimpi tentang masa tua yang tenang, dan kepercayaan yang kupupuk dengan cinta, semuanya hancur berkeping-keping. Aku merasa menjadi sosok yang paling bodoh di dunia ini. 5 tahun hidup berdampingan dengan musuh yang paling berbahaya. Di luar kamar, sayup-sayup ku dengar suara teriakan pria bertubuh kekar itu. Dia sedang membentak Aris. Suaranya terdengar seperti guntur yang memanggilku untuk kembali ke kenyataan. Aku memejamkan mata sejenak, mengumpulkan sisa-sisa harga diri yang tersisa. Air mata yang sempat menggenang, kuusap dengan kasar. Jika aku harus hancur, maka aku tidak akan hancur sendirian. Aris dan keluarganya harus menanggung akibat dari pengkhianatan ini. Aku bangkit berdiri. Kakiku yang tadi terasa lumpuh, kini menapak mantap di atas lantai kayu. Aku mengambil tumpukan dokumen itu, menyelipkannya ke dalam saku bajuku. Aku menatap bayanganku sendiri di cermin. Wajahku terlihat pucat, namun mataku memancarkan api kemarahan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Ini adalah babak baru. Tidak ada lagi Maya yang lembut, tidak ada lagi istri yang penurut. Aku adalah orang asing, yang siap menghanguskan siapapun yang menghalangi jalanku. Aku membuka pintu kamar dengan perlahan. Suasana ruang tamu berubah drastis menjadi lebih tegang. Pria dengan bekas luka di alis itu kini sudah berdiri di tengah ruangan. Sementara Aris bersimpuh di kakinya dengan wajah yang basah oleh air mata dan ingus. Dina bersembunyi di balik sofa, sementara Bu Ratna masih berusaha memasang wajah angkuh, meski tangannya gemetar hebat. Sudah selesai mencarinya? Tanya pria itu dengan nada mengejek saat melihatku keluar dari kamar. Apakah kau menemukan sesuatu yang berguna, Nyonya? Atau kau hanya bersembunyi seperti pengecut lainnya? Aku berjalan mendekat ke arah mereka tanpa rasa takut. Langkahku mantap, tatapanku lurus menusuk mata pria itu. Aku menemukan sesuatu yang jauh lebih menarik daripada sertifikat rumah. Ucapku dengan suara yang tenang, namun dingin seperti es. Keadaan mendadak hening. Aris mendongak, matanya melebar saat melihatku berjalan dengan membawa tumpukan dokumen di tangan. Dia tampak seperti orang yang baru saja melihat hantu. Dia tahu, atau setidaknya dia bisa menebak, apa yang ada di tanganku. "Apa yang kau pegang itu?" tanya Aris dengan suara bergetar. Aku tidak menjawab pertanyaan suamiku. Aku berhenti tepat di depan pria penagih hutang itu. "Kalian mencari uang, bukan? Kalian ingin menagih utang Aris?" Aku menjeda, membiarkan ketegangan menggantung di udara. "Mungkin kalian tidak perlu menagihnya dari rumah ini. Mengapa kalian tidak menagihnya dari rekening yang selama ini menampung hasil curian suamiku? Rekening ini memiliki dana yang cukup untuk melunasi seluruh hutang judi Aris, dan sisanya mungkin cukup untuk membawa kalian ke tempat yang lebih jauh dari hidupku." Pria itu menatapku dengan kening berkerut. Dia tampak bingung, namun rasa penasaran mulai mengalahkan sikap kasarnya. Sementara itu, Bu Ratna berdiri dengan panik. Wajahnya berubah pucat pasi. "Jangan dengarkan dia hanya mengarang cerita," teriak mertuaku dengan suara melengking. Aku menatap Bu Ratna, kemudian beralih ke pria itu. "Tuan, kau bisa cek sendiri. Aku tidak memiliki kepentingan lagi dengan Aris. Lakukan apa yang harus kau lakukan, asalkan kalian pergi dari rumah ini sekarang juga, dan tidak pernah kembali lagi. Dan satu hal lagi, aku tidak akan memanggil polisi, asalkan kalian membantuku memastikan bahwa Aris dan keluarganya tidak akan pernah lagi menginjakkan kaki di properti ini selamanya." Pria itu terdiam, menatap dokumen yang kini kulemparkan tepat di atas meja. Dia mulai membacanya, dan perlahan, seringai jahat muncul di wajahnya. Dia menatap Aris dengan pandangan yang membuat darahku desir. Ini adalah perjudian terbesar dalam hidupku. Aku sedang menyerahkan nasib suamiku ke tangan orang-orang berbahaya, hanya untuk mendapatkan kebebasanku kembali.
Sepertinya ini jauh lebih menguntungkan daripada sekadar menyita rumah, gumam pria itu dengan nada yang sangat mengerikan. Aris menjerit histeris saat pria itu menarik kerah bajunya dengan kasar. Aku hanya berdiri di sana, menatap semuanya dengan perasaan hampa yang aneh. Aku baru saja membuang satu-satunya orang yang pernah kucintai ke dalam lubang yang dia gali sendiri. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka akan membiarkanku pergi begitu saja setelah ini? Suara pintu yang terbanting keras menyisakan gema yang menyakitkan di seluruh penjuru ruangan. Pria-pria itu telah pergi, membawa Aris yang tak berhenti meraung memanggil namaku. Di ruang tamu yang kini tampak seperti medan perang, Bu Ratna dan Dina masih terduduk lemas. Isak tangis mereka tidak lagi terdengar menyayat hati, melainkan terdengar cengeng dan menjengkelkan. Tidak ada lagi rasa iba di dadaku. Semua simpati yang pernah kupupuk selama 5 tahun pernikahan ini telah menguap, terbakar habis oleh pengkhianatan yang mereka rancang dengan sangat rapi. Aku berjalan melewati mereka tanpa menoleh sedikit pun. Langkahku menuju dapur untuk mengambil segelas air dingin. Tanganku tidak lagi gemetar. Justru, ada sebuah ketenangan aneh yang menyusup ke dalam jiwaku. Seolah-olah badai besar baru saja berlalu dan menyisakan hamparan puing yang harus segera kubersihkan. Aku meneguk air itu perlahan, merasakan sensasi dingin mengalir di kerongkongan. Menyadarkanku bahwa aku masih bernapas, bahwa aku masih hidup. "Maya, tolong kami." Suara Bu Ratna memecah keheningan. Dia mencoba merangkak ke arahku, namun aku segera mundur selangkah. Tatapanku dingin, menusuk langsung ke jiwa wanita tua yang penuh tipu daya itu. "Aris anakku, dia suamimu. Kamu tidak bisa membiarkan mereka membawanya begitu saja. Lakukan sesuatu." Aku tertawa. Namun tawa itu sama sekali tidak mengandung kebahagiaan. Itu adalah tawa pahit dari seseorang yang baru saja kehilangan segalanya, termasuk akal sehatnya. "Anakmu? Bukankah dia pria dewasa yang bisa mengatur kehidupannya sendiri? Dia yang memilih untuk berjudi. Dia yang memilih untuk mencuri uangku. Dan dia yang memilih untuk menggadaikan rumah ini. Jangan meminta pertanggungjawaban dariku atas pilihan hidup yang dia ambil." Dina, yang selama ini selalu angkuh dengan barang-barang curiannya, kini tampak seperti tikus yang ketakutan. Dia menatapku dengan mata yang bengkak karena menangis. "Tapi Kak, bagaimana dengan kami? Kami tidak punya tempat tinggal. Kalau Kakak mengusir kami harus kemana?" "Kemana saja," jawabku datar. Aku berjalan kembali ke ruang tamu, berdiri di depan mereka yang kini tak berdaya. "Rumah ini adalah milikku. Kalian masuk ke sini tanpa izin. Kalian memperlakukanku seperti orang asing di rumah sendiri. Sekarang, waktu kalian sudah habis. Pergi dari sini sebelum aku menelepon polisi untuk menuduh kalian atas pencurian properti." Mereka berdua terdiam, terperangah melihat perubahan sikapku yang begitu drastis. Tidak ada lagi Maya yang lembut dan penurut. Wanita yang berdiri di hadapan mereka sekarang adalah orang asing yang telah lelah dengan kepura-puraan. Aku berjalan menuju kamar, mengambil koper besar dari dalam lemari. Satu persatu pakaianku kumasukkan ke dalam koper, tanpa peduli lagi dengan kerapian. Aku tidak membutuhkan barang-barang mewah itu lagi. Aku hanya butuh ketenangan yang selama ini direnggut paksa dariku. Setiap helai pakaian yang kupindahkan terasa, seperti melepaskan beban yang selama ini menghimpit pundakku. Aris, ibunya, dan adiknya, mereka semua hanyalah parasit yang kini sudah lepas dari tubuhku. Namun, tepat saat aku hendak menutup koper, ponsel di atas meja nakas berdering nyaring. Layarnya menampilkan nomor asing yang belum pernah kusimpan. Aku ragu sejenak sebelum menekan tombol terima. Namun instingku mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang penting. "Halo?" sapaku dengan suara waspada. "Selamat malam, Nyonya Maya. Apakah Anda sudah menikmati kebebasan Anda?" Suara di seberang telepon itu terdengar berat dan sangat familiar. Itu adalah pria dengan bekas luka di alis yang tadi membawa Aris. Jantungku kembali berdegup kencang. "Apa yang kau inginkan lagi? Bukankah aku sudah memberikan semua yang kalian minta?" Tanyaku, mencoba menjaga suaraku agar tidak bergetar. Terdengar tawa rendah yang mengerikan dari seberang telepon.
Anda benar, Nyonya. Rekening itu sangat membantu. Namun ternyata ada satu hal kecil yang terlewatkan. Saat Aris menandatangani kontrak utang, dia tidak hanya menggunakan namanya sendiri. Dia mencantumkan nama Anda sebagai penjamin utama dengan tanda tangan yang, entah bagaimana, sangat mirip dengan milik Anda. Duniaku serasa berhenti berputar. Tanganku yang memegang ponsel gemetar hebat. Apa maksudmu? Artinya, jika uang dari rekening itu tidak cukup untuk melunasi bunga berbunga dari utang suamimu, maka sisa utang tersebut menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya secara hukum. Dan sayangnya, setelah kami hitung kembali, dana di rekening itu masih kurang 10 juta rupiah. Jika Anda tidak melunasinya dalam waktu 24 jam, maka bukan hanya rumah ini yang kami ambil, tapi Anda juga akan ikut menanggung konsekuensi hukum yang sangat berat. Telepon terputus begitu saja, meninggalkan keheningan yang jauh lebih mencekam daripada sebelumnya. Aku terduduk di tepi tempat tidur, memandangi koper yang setengah terisi. Ternyata, ini belum berakhir. Aris telah menjebakku ke dalam lubang yang jauh lebih dalam. Dan kali ini, aku tidak hanya berjuang untuk rumah, tetapi untuk kebebasanku sendiri. Keheningan yang ditinggalkan oleh panggilan telepon itu terasa jauh lebih menyesakkan daripada teriakan para penagih hutang tadi. 10 juta rupiah. Angka yang bagi orang lain mungkin kecil, namun bagiku, itu adalah harga dari kebebasanku. Aku terduduk kaku di tepi tempat tidur, memandangi layar ponsel yang gelap. Jantungku berpacu seperti genderang perang, namun anehnya, ketakutan yang tadi membelenggu kini mulai memudar, perlahan digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih berbahaya, kemarahan yang dingin dan terukur. Aris benar-benar telah menggali lubang kubur bagi kami berdua, atau setidaknya, dia mengira aku akan ikut terkubur bersamanya. Aku berdiri, melangkah menuju meja kerja Aris yang berantakan di sudut kamar. Selama ini, aku selalu menghormati privasinya. Namun rasa hormat itu telah mati bersama kepercayaan yang dia hancurkan. Aku mulai membongkar setiap laci dengan tangan yang tidak lagi gemetar. Buku tabungan, nota, hingga kwitansi-kwitansi tak bermakna kucampakkan ke lantai. Pria itu ceroboh. Dia merasa dirinya paling pintar karena telah berhasil memanipulasi tanda tanganku. Namun dia lupa satu hal fundamental tentang diriku. Aku adalah orang yang sangat teliti dalam urusan hukum. Di balik tumpukan dokumen tua yang hampir berdebu, jemariku menyentuh sebuah sampul plastik tebal yang terasa janggal. Dengan hati-hati, aku menarik benda itu keluar. Mataku membelalak. Itu adalah salinan asli dari perjanjian pranikah yang kami buat 5 tahun lalu sebelum mengikat janji suci. Aris selalu membenci dokumen ini. Dia merasa perjanjian tersebut adalah penghinaan bagi cinta kami. Sebuah batasan yang tidak perlu dalam sebuah ikatan suci. Aku membuka lembaran kertas itu, membaca setiap klausul dengan napas yang tertahan. Jantungku berdegup kencang saat mataku mendarat pada pasal mengenai kewajiban finansial. Di sana tertulis dengan sangat jelas dan sah secara hukum bahwa segala bentuk hutang pribadi, termasuk hutang perjudian atau investasi spekulatif yang dilakukan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lain, sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu tersebut. Aris tidak pernah membaca ulang dokumen ini. Dia terlalu sombong untuk percaya bahwa aku akan menggunakan instrumen hukum untuk melindungiku dari dirinya sendiri. Tiba-tiba, tawa pahit lolos dari bibirku. Aris tidak hanya bodoh, dia adalah arsitek kehancurannya sendiri. Tanda tangan yang dia palsukan pada kontrak hutang dengan para preman, itu tidak memiliki kekuatan hukum jika disandingkan dengan perjanjian pranikah yang memiliki notaris ini. Jika aku membawa bukti ini ke pihak berwenang, seluruh tuntutan hukum atas rumah ini akan gugur. Namun, ada satu hal yang lebih mengejutkan daripada sekadar pasal hukum. Di balik lembaran perjanjian itu, terselip sebuah surat pernyataan pribadi yang ditulis Aris untuk seseorang bernama Siska. Surat itu berisi janji bahwa dia akan segera menceraikanku dan menyerahkan rumah ini sepenuhnya kepada wanita itu setelah aku berhasil dilunasi dari hutang-hutang ini. Duniaku serasa jungkir balik. Jadi, ini bukan sekadar tentang judi online.
Aris berencana membuangku seperti sampah setelah dia menghisap habis seluruh hartaku. Dia tidak hanya menginginkan uang, dia ingin menggantikan posisiku dengan wanita lain di rumah yang kubangun dengan tetesan keringatku sendiri. Rasa sakit itu datang menghantam, namun aku menelannya bulat-bulat. Tidak ada gunanya menangis untuk pria yang bahkan tidak pernah menganggapku sebagai istri. Telepon genggamku kembali berdering nyaring. Layar menunjukkan nomor yang sama. Penagih hutang itu tidak sabar. Mereka menagih jawaban atas ancaman yang mereka berikan tadi. Aku menarik napas dalam, memejamkan mata sejenak untuk memantapkan hati, lalu menekan tombol terima dengan jempol yang mantap. Kali ini, tidak ada suara bergetar dari bibirku. Aku tidak lagi menjadi mangsa yang ketakutan. Sudah memutuskan, Nyonya Maya? Suara berat itu terdengar di ujung sana, penuh dengan intimidasi yang dipaksakan. Aku tersenyum tipis, sebuah senyum yang jauh lebih mengerikan dari apapun yang pernah Aris lihat. Tentu saja, Tuan. Tapi sepertinya ada sedikit kesalahpahaman. Saya baru saja menemukan dokumen yang mungkin akan membuat kalian sangat tertarik. Ternyata, Aris telah memalsukan dokumen penjaminan atas nama saya, dan berdasarkan perjanjian pranikah kami, dia tidak memiliki hak hukum untuk mengikat saya dalam hutang pribadinya. Jika kalian ingin mengambil rumah ini, silakan. Tapi saya sarankan kalian segera mencari Aris, karena dia baru saja melakukan penipuan perbankan dengan tanda tangan palsu. Dan kalian tahu apa yang terjadi jika polisi terlibat, bukan? Keheningan menyambut ucapanku. Keheningan yang membuatku tahu bahwa aku baru saja membalikkan keadaan. Mereka bukan sekadar penagih hutang, mereka adalah pebisnis. Dan mereka tidak akan mau berurusan dengan polisi jika itu berarti kerugian besar bagi mereka. Aris telah menjebakku, namun dia lupa bahwa di balik setiap jeratan selalu ada jalan keluar bagi mereka yang berani untuk melawan. Kini, bukan aku yang ketakutan, melainkan mereka. Apa yang akan mereka lakukan pada Aris sekarang? Aku menunggu dengan napas tertahan, siap menyaksikan kehancuran pria yang pernah kusebut suami. Suasana ruang tamu mendadak berubah menjadi medan pertempuran saat suara deru mobil berhenti tepat di depan gerbang. Aku berdiri tegak di tengah ruangan, tanganku melipat di depan dada, menunggu dengan napas yang teratur. Pintu terbuka kasar, dan Aris melangkah masuk dengan wajah yang masih tampak kebingungan. Namun gurat ketakutan mulai merambat di matanya saat melihatku. Di belakangnya, Bu Ratna dan Dina mengikuti dengan wajah angkuh yang masih tersisa, seolah mereka tidak menyadari bahwa fondasi rumah ini telah berguncang hebat di bawah kaki mereka. Maya, kenapa lampu ruang tamu mati? Kamu mencoba bermain drama lagi? Bentak Aris dengan suara parau yang mencoba menutupi kegugupannya. Dia tidak tahu bahwa pria-pria yang tadi menagih utang sudah mendapatkan jawaban yang mereka cari, bukan dari mulutnya, melainkan dari bukti yang kusodorkan tepat ke tangan mereka. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang jauh lebih dingin daripada tatapan tajam yang pernah kuberikan padanya. Selamat datang kembali, Aris. Kamu terlihat sangat lelah. Bagaimana kalau kita duduk dan membahas masa depan kita yang menarik ini? Aris mengerutkan kening. Langkahnya terhenti. Dia mulai menyadari ada sesuatu yang sangat tidak beres. Apa maksudmu? Dan kenapa ibuku dan Dina terlihat sangat gelisah? Bu Ratna memotong pembicaraan dengan suara nyaringnya yang khas. Maya, hentikan omong kosong ini. Dina butuh dana untuk persiapan catering pernikahannya, dan aku tidak punya waktu untuk mendengarkan sindiranmu. Berikan saja uang yang kau simpan di brankas itu. Tawa pahit lolos dari bibirku, memenuhi ruangan yang luas itu dengan gema yang menyakitkan. Aku melangkah mendekati mereka, satu persatu, menatap mata mereka yang penuh dengan keserakahan. Uang? Kalian masih mengharapkan uang dari orang yang sudah kalian buang? Kalian benar-benar pasangan penipu yang luar biasa, Aris. Kamu bukan hanya memalsukan tanda tanganku, tapi kamu juga berencana membuangku demi wanita bernama Siska di rumah yang kubangun ini. Wajah Aris berubah menjadi pucat pasi. Tubuhnya bergetar hebat, dan dia nyaris terjatuh jika tidak segera memegang sandaran kursi. Bagaimana kamu bisa tahu tentang itu? Itu tidak penting. Potongku tajam. Yang penting adalah, aku sudah menyerahkan bukti-bukti penipuanmu,
kepada pihak yang lebih berkepentingan daripada sekadar penagih hutang biasa. Mereka sudah tahu bahwa kamu menggunakan namaku sebagai jaminan palsu. Dan tebak apa yang terjadi? Mereka sudah bergerak untuk memastikan bahwa satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas utang ini adalah kamu, Aris, bukan aku. Dina menjerit histeris, melemparkan tas belanjaan mahalnya ke lantai dengan frustrasi. Kakak gila, kakak sudah menghancurkan segalanya. Kamu pikir kamu siapa berani mengatur hidup kami? Aku adalah pemilik rumah ini. Jawabku dingin, menatap tajam ke arah Dina. Dan mulai detik ini, rumah ini bukan lagi tempat perlindungan bagi parasit. Kalian punya waktu 1 jam untuk mengemasi semua barang kalian dan pergi dari sini. Jika tidak, aku akan menelepon polisi dan menyerahkan semua bukti transaksi rekening yang kucuri dari brankas Aris, sebagai bukti bahwa kalian terlibat dalam tindak pidana pencucian uang dan penipuan. Suasana mendadak hening. Bu Ratna mencoba menyerangku dengan tangan yang terangkat, namun aku menepisnya dengan tenaga yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Dia terjatuh ke sofa, menatapku dengan kebencian yang mendalam. Sementara Aris hanya bisa berdiri mematung, seolah jiwanya sudah mati sebelum dia sempat memohon ampun. Mereka terperangkap, dan tidak ada jalan keluar yang tersisa bagi mereka. Aku menatap jam dinding yang berdetak nyaring. Detiknya terasa seperti hitung mundur bagi kehancuran hidup yang selama ini Aris bangun di atas penderitaanku. Inilah saatnya mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi korban dari skenario busuk yang mereka ciptakan sendiri. Apakah mereka akan menyerah? Atau mereka masih memiliki kartu as terakhir untuk menyelamatkan diri dari kehancuran yang sudah di depan mata? Suasana di ruang tamu benar-benar mencekam. Bau keringat dingin Aris bercampur dengan aroma parfum menyengat dari Dina memenuhi udara, menciptakan atmosfer yang menyesakkan dada. Pria dengan bekas luka di alis itu tidak lagi bersikap ramah. Dia berdiri tegak, tangannya terlipat di depan dada, menatap Aris dengan tatapan predator yang siap menerkam. Di sudut ruangan, Bu Ratna masih duduk membeku. Wajahnya pucat pasi seolah tidak percaya bahwa rencana sempurna yang dia susun bersama anaknya kini hancur lebur di tangan seorang menantu yang selama ini dia remehkan. Jadi Aris, ucap pria itu dengan suara berat yang menggelegar. Kau pikir kau bisa bermain-main dengan kami? Kau memalsukan tanda tangan istrimu untuk mendapatkan pinjaman, dan sekarang kau ingin kami menagihnya dari wanita ini? Dia menunjuk ke arahku dengan dagunya. Aku berdiri tegak di tengah ruangan, menyilangkan tangan di dada, membiarkan mereka menyaksikan drama kehancuran pria yang pernah kusumpah untuk sehidup semati. Aris jatuh berlutut di lantai, jemarinya mencengkeram kaki celana pria penagih hutang itu. Tolong, aku bisa mencari uang itu. Jangan bawa aku sekarang. Maya, tolong katakan sesuatu. Teriaknya memohon, suaranya parau dan penuh keputusasaan yang menyedihkan. Aku memandang Aris dengan rasa jijik yang luar biasa. Tidak ada lagi rasa iba, tidak ada lagi keinginan untuk menolong. Pria di hadapanku ini bukanlah sosok yang kunikahi 5 tahun lalu. Dia adalah orang asing yang licik, pengecut, dan egois. Katakan apa, Aris? Mengatakan bahwa aku harus melunasi hutang judimu? Atau mengatakan bahwa aku harus merelakan rumah ini dirampas karena kebodohanmu sendiri? Ucapku dengan nada sedingin es. Aris terisak hebat. Aku melakukan ini semua untuk kita, untuk membuat hidup kita lebih baik. Untuk kita? Tanyaku dengan tawa getir yang memenuhi ruangan. Kamu melakukan ini untuk memenuhi hasrat serakahmu sendiri, untuk Siska, untuk rumah ini, dan untuk ibumu. Jangan pernah membawa-bawa namaku dalam sampah yang kamu buat sendiri. Bu Ratna, yang sedari tadi diam, tiba-tiba bangkit dengan amarah yang meluap. Dasar wanita kejam, kamu istri macam apa yang membiarkan suaminya sendiri dihancurkan seperti ini? Aris adalah suamimu, seharusnya kamu membantunya. Aku menoleh perlahan ke arah Bu Ratna. Istri macam apa yang membiarkan suaminya dihancurkan? Ibu harusnya bertanya. Ibu macam apa yang mendidik anaknya menjadi seorang penipu dan pecundang? Ibu tahu Aris berhutang ratusan juta rupiah untuk judi online, dan ibu diam saja selama ini. Ibu malah ikut menikmati uang hasil tipu daya itu, bukan? Dina menjerit histeris,
melemparkan tas belanjaannya ke lantai dengan kasar. Ini tidak adil. Kakak tidak bisa mengusir kami. Rumah ini milik keluarga. Rumah ini milikku. Bentakku, suaraku menggelegar lebih keras dari teriakan mereka semua. Ini milikku yang dibeli dengan keringat dan air mata, bukan milik kalian yang hanya tahu cara menghabiskan uang. Pergi sekarang, atau aku akan pastikan polisi menyeret kalian semua keluar dari sini dengan borgol di tangan. Pria penagih hutang itu tersenyum puas melihat perdebatan kami. Dia mengisyaratkan kepada anak buahnya untuk menarik Aris berdiri. Aris meronta-ronta, namun cengkeraman mereka terlalu kuat. Maya, tolong jangan lakukan ini padaku. Aku akan kehilangan segalanya. Teriak Aris saat dia diseret menuju pintu keluar. Kamu sudah kehilangan segalanya saat kamu memutuskan untuk membohongiku, Aris. Kamu kehilangan aku, kehilangan rumah ini, dan kehilangan harga dirimu sendiri. Jawabku dengan tegas, tanpa sedikit pun keraguan di hatiku. Pintu depan terbanting dengan suara yang sangat keras, menyisakan keheningan yang luar biasa di dalam rumah. Bu Ratna dan Dina terdiam di sudut ruangan. Tubuh mereka gemetar hebat. Mereka tahu bahwa setelah ini, tidak ada lagi tempat berlindung. Tidak ada lagi ATM berjalan yang bisa mereka peras. Aku menatap jam dinding yang berdetak dengan ritme yang lambat. Detik demi detik berlalu, membawa kesadaran penuh bahwa ini adalah akhir dari kehidupan lamaku. Aku sudah tidak lagi menjadi mangsa yang takut. Aku adalah pemenang dari pertempuran ini. Namun, saat tatapanku jatuh pada sisa-sisa barang mereka yang masih berserakan, aku bertanya-tanya, apakah setelah mereka pergi, aku bisa benar-benar merasakan ketenangan itu kembali? Atau apakah bekas luka dari penghancuran ini akan selalu membayangiku setiap kali aku menginjakan kaki di rumah ini? Keheningan yang menyelimuti rumah ini setelah pintu utama tertutup rapat terasa begitu absolut. Tidak ada lagi teriakan histeris Bu Ratna, tidak ada lagi isak tangis yang dibuat-buat oleh Dina, dan yang paling melegakan, tidak ada lagi beban kehadiran Aris yang selama ini menghimpit dadaku hingga sesak. Rumah yang dulunya kurasakan sebagai neraka, kini perlahan kembali menjadi sekadar bangunan fisik. Aku berdiri di ruang tamu, membiarkan diriku larut dalam keheningan tersebut. Setelah 5 tahun penuh drama, kebohongan, dan pengkhianatan, akhirnya aku bisa menarik napas dengan paru-paru yang terasa lapang. Aku melangkah perlahan menuju jendela besar yang menghadap ke arah jalan. Di luar, matahari mulai terbenam, menyisakan cahaya keemasan yang menembus kaca. Aku menatap pantulan diriku sendiri di kaca jendela. Rambutku sedikit berantakan, wajahku pucat tanpa riasan, namun ada binar yang berbeda di mataku. Itu adalah binar seorang wanita yang baru saja memenangkan perang paling berat dalam hidupnya. Aku tidak lagi melihat korban yang ketakutan di sana, melainkan seseorang yang tangguh dan mampu berdiri tegak, meski badai sempat mencoba menghancurkannya. Satu persatu, aku mengumpulkan sisa barang pribadiku yang masih tertinggal. Aku tidak membawa banyak hal. Semua barang mewah yang pernah kubeli untuk menyenangkan mereka, kini kutinggalkan begitu saja. Biarlah barang-barang itu menjadi saksi bisu atas ketamakan mereka. Aku hanya mengambil dokumen penting, beberapa baju yang benar-benar kubutuhkan, dan kenangan baik yang tersisa sebelum semuanya menjadi racun. Setiap langkah yang kuambil di lantai kayu ini terasa begitu ringan, seolah beban yang kupikul selama bertahun-tahun telah luruh jatuh ke tanah. Dering ponsel memecah keheningan. Layar menunjukkan nama pengacara yang selama ini membantuku. Aku menekan tombol terima dengan jempol yang mantap. Halo Maya, aku sudah mengurus semuanya. Surat cerai sudah diproses, dan pihak bank juga sudah menerima bukti pengalihan utang secara sah. Kamu sudah bebas sepenuhnya. Suara di seberang sana terdengar lega. Aku tersenyum tipis. Terima kasih banyak. Akhirnya, bab ini ditutup dengan sempurna. Jawabku singkat sebelum mengakhiri sambungan. Aku melangkah ke arah meja dapur dan meletakkan kunci rumah di atasnya. Kunci itu akan menjadi milik mereka, atau milik bank, atau siapapun yang berhak. Aku tidak peduli lagi. Rumah ini hanyalah material, dan aku sudah terlalu lama mengikat harga diriku pada material yang justru hampir membunuh jiwaku. Dengan melepaskan kunci ini,
Aku melepaskan sisa keterikatanku pada Aris dan keluarganya. Rasa puas yang dingin menjalar ke seluruh tubuhku. Bukan puas karena dendam, melainkan puas karena aku telah memilih untuk menyelamatkan diriku sendiri. Sebelum melangkah keluar, aku sempat menatap foto pernikahanku yang tergantung di dinding. Aku tidak marah lagi. Aku hanya merasa iba pada wanita bodoh yang ada di foto itu, wanita yang percaya bahwa cinta buta bisa mengubah seorang pecundang menjadi pangeran. Aku melepaskan foto itu dan membiarkannya jatuh ke lantai hingga bingkainya pecah berkeping-keping. Itu adalah simbol terakhir dari kehidupan lamaku yang palsu. Aku tidak butuh peninggalan masa lalu untuk berjalan ke masa depan. Aku membuka pintu depan lebar-lebar. Udara malam yang sejuk menyambutku dengan pelukan hangat. Aku melangkah keluar, tidak menoleh ke belakang sedikit pun. Di luar sana, taksi yang kupesan sudah menunggu. Aku masuk ke dalamnya, menutup pintu dengan mantap, dan berkata pada supir untuk segera pergi. Saat kendaraan itu melaju meninggalkan perumahan, aku menatap kaca spion. Rumah itu semakin mengecil, tenggelam dalam kegelapan malam, menyisakan segalanya di sana. Malam ini, aku akan tidur di tempat yang aman, tempat yang tidak ada bayang-bayang mereka. Mungkin esok akan sulit, mungkin aku harus menata ulang hidup dari titik nol, namun aku tidak takut. Aku telah berhasil melewati hal terburuk yang bisa dilakukan seseorang kepadaku, dan aku masih berdiri di sini. Aku tidak lagi takut akan kesepian, karena sekarang aku memiliki diriku sendiri untuk ditemani. Jalan di depanku mungkin panjang dan berliku, tetapi setidaknya, itu adalah jalanku sendiri. Tanpa kendali siapapun, tanpa manipulasi apapun, dan yang paling penting, tanpa orang-orang yang tidak pantas berada dalam hidupku. Aku menarik napas panjang, tersenyum pada bayangan diriku di kaca, dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku merasa benar-benar hidup. Kebebasan ini bukanlah hadiah, melainkan sesuatu yang kuperjuangkan dengan keberanian. Setiap inci dari diriku kini terasa murni kembali. Tidak ada lagi rahasia yang disembunyikan. Tidak ada lagi janji manis yang membusuk. Hanya ada aku, sebuah awal yang bersih, dan masa depan yang sepenuhnya ada di genggamanku. Saat mobil itu berbelok di tikungan, aku memejamkan mata, membiarkan angin malam membelai wajahku. Selamat tinggal, masa lalu. Selamat datang, kehidupan baru yang layak kujalani. Masa depan yang kupilih sendiri adalah satu-satunya tujuan yang kini layak kutuju dengan kepala tegak.